Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan, bagian yang pertama untuk siswa-siswi kelas 9 semester 2. Kompetensi dasar 3.9 menghubungkan sifat fisika dan kimia tanah, organisme yang hidup dalam tanah, dan pentingnya tanah untuk keberlanjutan kehidupan. 4.9 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat-sifat tanah dan pentingnya tanah bagi kehidupan. Tujuan pembelajaran 1. Mengidentifikasi peran tanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan peran organisme tanah. Peran tanah bagi kehidupan. A. Tempat hidup organisme tanah. B. Penyedia keperluan manusia. C. Penyedia dan penyaring air. A. Tempat hidup organisme tanah. Organisme tanah terdiri atas 1. Hewan tanah. Hewan tanah dibedakan menjadi 2, yaitu makrofauna tanah dan mikrofauna tanah. Makrofauna tanah yaitu hewan-hewan yang berukuran besar dan dapat diamati secara langsung. Contohnya kelompok Annelida yaitu cacing tanah, kelompok Moluska yaitu bekicot atau siput, kelompok Myriapoda contohnya Spirobolus atau kaki seribu, dan insekta contohnya adalah semut. Mikrofauna tanah yaitu hewan-hewan yang berukuran sangat kecil, contohnya Nematelmintes yaitu cacing gilik. 2. Mikroorganisme tanah. Mikroorganisme tanah merupakan organisme berukuran sangat kecil dalam tanah yang tidak dapat diamati secara langsung tanpa alat bantu. Contohnya adalah dari kelompok bakteri, Rhizobium, Nitrosomonas, Nitrococcus, dan Nitrobacter. Sedangkan dari kelompok protista adalah Flagella, Amoeba, dan Ciliata. Nah, ini gambar mikroorganisme tanah, Amoeba, Ciliata, dan Flagellata. Peran tanah yang kedua adalah penyedia keperluan manusia. Beberapa peranan penting tanah bagi kehidupan manusia sebagai berikut. 1. Sebagai tempat tinggal dan tempat melakukan berbagai aktivitas. Yang kedua, digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Perhatikan gambar berikut, ini adalah gambar rumah yang dibuat dari tanah. Yang ketiga, penunjang kehidupan karena mengandung bahan tambang seperti minyak bumi dan batu bara yang berguna bagi manusia. Yang keempat, bahan baku untuk membuat kerajinan dan perabotan rumah tangga. Tentunya kalian pernah ya menggunakan atau melihat perabotan rumah tangga yang dibuat dari tanah. Selanjutnya adalah tempat tumbuhnya hewan dan tumbuhan yang sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga atau C adalah penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter untuk memperoleh air tanah. Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh masyarakat. Selanjutnya adalah peran organisme tanah. Ada 6 peran organisme tanah sebagai dekomposer, pereaksi kimia dalam tanah, pengurai polutan dalam tanah, pencegah penyakit tanah, pemberi pengaruh dan pada tekstur tanah, serta pengatur kegemburan dan struktur tanah.
A. Decomposer dan detritivore. Pernahkah kalian mendengar tentang decomposer? Decomposer adalah organisme tanah yang melakukan dekomposisi atau penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Misalnya, daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati yang menjadi materi organik yang lebih sederhana. Kemudian, dekomposer juga membantu pelapukan batuan bahan anorganik atau mineral tanah. Materi organik dan mineral dalam tanah disebut zat hara atau nutrisi bagi tanaman. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Yang termasuk dekomposer adalah bakteri dan jamur. Selain dekomposer, ada pula detritivore. Detritivore merupakan organisme yang memakan sisa-sisa bahan organik atau detritus. Contoh hewan detritivore yaitu siput, luwing, dan cacing tanah. Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Berikut ini adalah rantai makanan. Ada dua rantai makanan yang berbeda, yaitu rantai makanan yang di sawah yang sudah terbiasa kalian kenal, yaitu yang dimulai dari produsen, konsumen satu, konsumen kedua, kemudian ada konsumen ketiga, kemudian di sini konsumen ketiganya adalah burung elang. Kemudian burung elangnya mati, maka burung elang ini akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, sedangkan untuk rantai makanan yang dimulai dari detritivus, yaitu berasal dari daun yang mati kemudian dimakan oleh hewan-hewan yang kecil, misalnya siput, luwing, atau cacing tanah. Kemudian siput, luwing, dan cacing tanah ini dimakan oleh burung. Nah ya, ini bedanya ada rantai makanan yang di sawah sama rantai makanan yang dimulai dengan detritus. Kita lanjutkan. Fungsi organisme tanah yang kedua adalah bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri membantu reaksi penguraian materi organik. Misalnya bakteri Nitrosomonas yang membantu reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat, yaitu senyawa yang dibutuhkan tumbuhan. Nah, ini ada gambar bakteri Nitrosomonas. Kemudian ada pula bakteri Rhizobium yang bersimbiosis. Bersimbiosis itu artinya hidup bersama dengan akar kacang-kacangan yang berperan dalam mengikat nitrogen. Perhatikan gambarnya. Di akar kacang-kacangan, misalnya kedelai, itu ada bintil-bintil akarnya. Nah, ini adalah karena terjadi simbiosis antara bakteri Rhizobium dengan akar-akar tanaman kacang-kacangan. Selain bakteri ada pula jamur, yaitu Mycorrhiza, yaitu jamur yang membantu penyerapan unsur hara berupa fosfor pada tanaman. Selanjutnya, C. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke dalam tanah. Misalnya, limbah padat, pestisida, deterjen. Keberadaan nitrogen, fosfor, dan garam mineral yang berlebihan di dalam tanah juga dapat bersifat racun bagi tumbuhan. Sumber polutan utama tanah biasanya berasal dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar serta melalui irigasi. Kemudian, penguraian polutan di dalam tanah ini dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi, dengan terkuncinya unsur racun dan polutan dalam tubuh bakteri yang dapat menjadikan polusi tidak bertambah parah. Nah, ini Tuhan kita itu menciptakan bakteri-bakteri, ternyata salah satu perannya adalah untuk mengunci unsur racun yang berbahaya bagi kehidupan manusia, kemudian dia terkunci di dalam tubuh bakteri.
D. Pencegah penyakit tanah. Ketika tanah memiliki sejumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Secara alami, organisme yang ada di tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, yaitu mangsa dan pemangsa, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Berikut ini adalah gambar gejala penyakit hawar batang kedelai akibat serangan Sclerotium roxy atau ada penyakit tanah yang menyerang batang kedelai. Selanjutnya, gejala penyakit layu hawar batang oleh Rhizoctonia solani. Kemudian ada pula penyakit yang disebabkan oleh Phytophthora berakibat matinya beberapa genotip kacang hijau. Selanjutnya, E. Memberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya ukuran partikel yang menyusun tanah. Tanah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis berdasarkan teksturnya. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Di dalam tanah terdapat sekelompok insekta atau serangga yang membuat lubang pada tanah sehingga mempengaruhi tekstur tanah. Nah, perhatikan di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah semut yang membuat sarang di dalam tanah, kemudian ada jangkrik, anjing tanah, dan rayap tanah. Nah, ini beberapa insekta yang mempengaruhi tekstur tanah. F. Pengaturan kegemburan dan struktur tanah. Terbentuknya struktur tanah dibantu dengan adanya organisme tanah. Struktur tanah adalah susunan partikel-partikel tanah yang menjadi suatu gumpalan. Partikel-partikel tanah direkatkan oleh perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Lendir yang dihasilkan organisme tanah bercampur dengan tanah membuat partikel tanah terkumpul membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Gumpalan tanah yang baik akan membentuk struktur tanah yang baik. Nah, perhatikan gambar berikut adalah gambar cacing tanah yang membuat lubang di dalam tanah, kemudian bergerak-gerak, beraktivitas di dalam tanah sehingga membuat gumpalan-gumpalan tanah. Struktur tanah dikatakan baik apabila memiliki pori-pori tanah. Pori-pori tanah terbentuk karena adanya aktivitas organisme tanah seperti cacing tanah, lipan, dan kaki seribu. Adanya pori-pori tanah dapat membantu menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah, atau kita sebut atau dikenal dengan aerasi tanah. Pori-pori tanah juga berfungsi meningkatkan penyerapan air oleh tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup sangat baik untuk menunjang pertumbuhan-tumbuhan. Demikianlah materi kita pada hari ini. Materi selanjutnya adalah proses pembentukan tanah, komponen penyusun tanah, dan upaya menjaga kelestarian tanah. Sekian dari saya, semoga dapat difahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.